Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatul Barok dari kelas 2 TIPS 1. Di sini akan memaparkan materi tentang program yang mana program ini dapat menyimpan data-data yang saya isi dalam biodata mahasiswa ini ke dalam database MySQL di sini. Oke. Jadi di sini saya punya simpan database ya. Di sini codingannya akan kita isi di sini supaya ketika saya memencet simpan database, ketika saya sudah mengisi datanya, maka akan muncul di sini. Jelajah ini contoh yang sudah saya buat atau sudah saya jalankan. Oke, kita ke codingannya saja langsung. Codingannya ada di sini. Oke. Jadi pertama-tama yang pasti adalah bagaimana cara agar sesuatu yang kita input di sini itu dapat disimpan oleh si simpan database-nya ini, atau di sini kita bisa lihat atau mendapatkan teksnya dalam bentuk string. Di sini kalau untuk nama di sini sudah ada string nama, begitu dengan name, tempat tanggal lahir, string alamat, nomor, email, kelas, semester, semuanya sama ya. Tapi bedanya di sini untuk yang kelas dan semester dia menggunakan dia menggunakan ini CB itu saya lupa. Combo box ya, maaf, namanya combo box. Jadi di sini dia get selected item. Sedangkan untuk jenis kelaminnya kita menggunakan is selected karena di sini kita memilih antara dua ya, L dan P. Kemudian untuk tanggalnya di sini kita buat menggunakan Java util date, dan ntar di situ get date belakangnya di sini. Yang mana ketika tidak kita isi, maka dia akan menampilkan tidak ada tanggalnya yang dipilih. Namun ketika kita memilihnya, maka dia akan tersave atau tersimpan di Java SQL date new Java SQL date dob.getTime, karena saya pakai dob di sini ya. Di sini. Kemudian untuk tanggal SQL date to string di sini yang akan dimasukkan ke sini ntar. Oke. Kemudian tentunya semua yang kita sudah isi di sini atau sudah di save di sini dari apa yang kita input di GUI-nya, tentu ada suatu konektor atau database connecting yang akan yang akan mengkoneksikan dari inputan database ini ke database MySQL, yang mana itu ada di sini. Saya buat dalam konektor, yang mana di dalam konektor ini sudah ada class.forName dengan format yang sudah paten kayak gini ya, com.mysql.dbc.driver. Kemudian connection on ini untuk agar si public class connector ini bisa kita panggil di sini ntar. Nih, connection on sama dengan database.connector.getConnection ya. Kemudian di sini ada driver manager.getConnection, yang mana di sini kita mengisi data tentang localhost kita ya. Misalnya di sini saya localhost MySQL saya 3306, maka di sini 3306 db2tips mana db ini ya, basis data, atau ini deh db2tips. Kemudian root ini usernya, ini kenapa kosong, karena kita tidak menggunakan password.
Setelah itu, di sini kita menggunakan string SQL insert into table biodata. Nah, jadi ini yang untuk memasukkan ke dalam biodatanya. Di sini ada nama, NIM, tempat lahir, DOB, JK, alamat, nomor HP, email, kelas, semester, yang mana itu semua ada di struktur dari database ini. Ya, ada semua. Lalu kemudian kenapa ID biodata tidak saya maksudkan? Karena dia auto increment. Jadi dia auto seperti ini. Misalnya dia sini ID biodatanya 67. Jadi ini adalah data ke-6 yang saya input. Ini ke-7 begitu. Dia auto increment ya. Oke. Untuk tanda tanya ini adalah nanti karena di sini adalah value ya, values di sini. Value-nya ini kita akan masukkan di sini. Prepared statement PS ya, PS ini singkatan prepared statement. On ini dari yang untuk kita masukkan atau kita koneksikan ke prepared statement SQL-nya atau database SQL-nya. Oke, di sini PS set string karena bentuk semuanya ntar di sini tampilannya adalah string. Jadi kita buat set string semua. Oke. Set string semua. Kemudian di sini ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu adalah urutannya ya untuk kolomnya nanti. Kemudian di sini ada variabelnya yang telah di sini yang kita masukkan tadi ditangkap dengan variabel nama, kemudian kita masukkan ke sini ntar untuk mengisi kolomnya yang kita inginkan di database MySQL itu. Semuanya sama sampai semester. Kemudian di sini ada PS atau di sini prepared statement yang kita masukkan ini akan di-execute atau dijalankan. Nah, ketika berhasil maka akan ada J-option pane atau J-option pane yang berbentuk show message dialog, jadi bentuknya informasi yang mengatakan mantul, atau kita ganti deh akhirnya selesai. Yes, misalnya gitu. Nah, kemudian apabila ada terjadi kesalahan, maka dia akan di catch atau ditangkap oleh exception-nya yang akan mengirimkan kesalahan apa yang sedang terjadi. Oke, mungkin langsung saja karena waktu, langsung kita jalankan. Misalnya di sini saya isi Mufathul Mubarak SS. Oke. Kemudian NIM-nya 1913020289. Tempat lahirnya misalnya Belajan. Kemudian misalnya di sini tanggal lahirnya 10 Oktober 2000. Kemudian jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Belajan Rekang. Kemudian nomor HP-nya misalnya 123456789101112. Kemudian emailnya Fathul mu.fathul 3@gmail.com. Kemudian kelas 2 TP 1 semester 2 simpan DB, akhirnya selesai. Yes, kita lihat di MySQL-nya, kita perbarui. Nah, ini dia keluar Mufathul Mubarak SS, NIM-nya Belajan. Di sini semuanya datanya sama ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk materi ini. Oke, karena waktu terbatas, mungkin cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.